Wa yasuddu al-lisatah. Wa yasudduh dan menguatkan opo siwak. Al-lisatah ing gusi. Gusinya akan menjadi kuat. Gigi gusinya bikasil lam dibaca lisah, lamnya dibaca kasroh. Bikasil lami kalawan dibaca kasroh lamnya lisah. Lisah berarti kalau lisah gusi. Mas siapa namanya? Ahmad Lisa umpamanya. Oh gusi. Atau Siti Lisa. Oh itu gusi artinya. Aslinya Lisa karena Indonesia dibaca Lisa. Apa maknanya? Gusi. Wawa utawi alisa iku lahmul asnani itu dagingnya piro-piro gigi. Lahmul asnani itu dagingnya piro-piro gigi. Jadi barang siapa yang istiqomah memakai siwak, maka gigi gusinya akan menjadi kuat. Otomatis ya semua giginya. Berarti secara mafhumnya barang siapa yang tidak pernah siwak, maka giginya gampang rontok. Paham Fit? Paham no? Oh, Fano istiqomah siwa kayaknya ya. Karena giginya masih lengkap ya. Wa yaqta'ul bulghamah ayyanzi'uhu. Wa yaqta'uh lan memutus opo siwak. Al bulghama ing dahak ayyanzi'uhu ay tegesi yanzi'uh membuang opo siwak hu ing bulgham. Berarti kalau kita banyak dahaknya berarti jarang memakai siwak. Wa yutayyibun nukhatah. Wa yutayyibuh dan mengharumkan opo siwak. An-nukhata ing awaan ain nafsah tegese awaan minal anfi sangking hidung. Artinya hidungnya menjadi harum. Sebaliknya bagi seseorang yang memang tidak pernah memakai siwak, maka hidungnya menjadi hau. Wa yudfi'ul mirrah wa yudfi'uh dan bisa mateni opo siwak. Wa yudfi'uh dan bisa mateni opo siwak al-mirrata. Al-mirrata ing percampuran bikasril mimi kalawan dibaca kasroh mimnya. Wawa utawi al-mirroh maknanya mirroh itu kholtun itu percampuran min akhlatil badani sangking piro-piro percampuran badan. Contohnya kasofroi seperti kuning, wasaudaih dan hitam, wadamih dan darah, wal bulghamih dan dahak. Artinya pencernaan makanan ini supaya bersih. Nah, termasuk perjalanan darah umpamanya dan seterusnya. Semuanya itu biar bersih, maka diistiqomahkan memakai siwak. Tapi kalau memang bagi seseorang yang tidak pernah pakai siwak, maka bisa mengakibatkan isi tubuh ini tidak sempurna. Wa fi riwayatin lan ing dalam satu riwayat, dalam riwayat yang lain memakai wa yuslihul ma'idatah, wa yuslihu dan memperbaiki opo siwak, halaman 59 ya.
dan memperbaiki opo siwak al ma'idata ing isi perut, wa yujlil basarah, nih, wa yujli dan memperjelas opo siwak, wa yujli dan memperjelas opo siwak al basara ing pandangan mata. Jadi kadang kita temukan seseorang yang sudah umurnya lumayan tua ya, sudah 80 bahkan 90 ke atas, tapi dia melihat sesuatu dengan jarak yang sangat jauh masih kelihatan jelas. Atau mungkin baca Al-Quran, bahkan Al-Qurannya agak kecil umpamanya, tapi jelas. Oh, berarti antara lain mungkin beliau istiqomah memakai siwak. Tapi sebaliknya sudah berumur masih berumur 6-7 tahun ya, melihat sesuatu yang ada di depannya ini sudah tidak jelas. Apalagi sudah kelas 6 SD, terus kelas SMP, SMA ya kan. Melihat tulisan yang ada di depannya sudah tidak jelas. Oh, itu kemungkinan tidak pernah pakai siwak. Paham ya? Kan banyak seperti itu, orang yang sudah tua tapi jelas baca Al-Quran, jelas melihat sesuatu dengan jarak yang sangat jauh juga jelas. Tapi sebaliknya yang masih anak-anak ya, di bawah 20 tahun umpamanya, melihat sesuatu dalam jarak yang sangat dekat sudah tidak jelas. Ay yakshifuh zulmatahu, ay tegese yakshifuh membuka opo siwak, zulmatahu ing kegelapannya basor, zulmatahu ing kegelapannya basor. Dan termasuk antara lain yaitu melihat yang pepohonan atau yang hijau-hijau umpamanya, termasuk di kuburan. Makanya saya itu kalau pagi sering di kuburan itu melihat pohon yang ada di kuburan. Karena ya kalau nggak ke sana setiap hari di kantor ya, di kelas ya, ini ruangan-ruangan tertutup. Jadi harus melihat tumbuh-tumbuhan atau mungkin pepohonan dan sejenisnya. Kenapa ya? Karena hidupnya ini ya ruangan-ruangan tertutup, kantor, kelas dan seterusnya. Ya, HP, laptop itu kan termasuk layarnya juga bisa merusak pandangan mata. Wa yudhibu dan bisa menghilangkan opo siwak, menghilangkan al-bakhara ing bau mulut, ai tegese natsnah raihatil fami ing bau mulut yang tidak enak. Di sini dijelaskan ada 10 hikmah, ada 10 manfaat dari memakai siwak. Kalau dalam iana itu banyak, antara lain memakai siwak adalah litas hili khurujir ruh, memudahkan keluarnya ruh. Jadi kalau kita menemukan seseorang, naudzubillah, tetangga kita, keluarga atau teman akrab kita, dia sudah dalam keadaan nazak, dalam keadaan sakratul maut, tapi matinya sangat sulit. Jadi sudah 1 minggu dia tersiksa di atas kasur umpamanya. Jadi orang yang hidup merasa kurang nyaman karena mestinya kerja tapi nggak kerja. Kenapa? Karena nunggu keluarga yang tidak cepat mati. Maka silakan, ada 2 opsi. Jadi kalau kita menemukan orang yang sulit mati, caranya ada 2 opsi. Bukan berarti kita mendoakan biar cepat mati, enggak. Biar dimudahkan, biar tidak merasa tersakiti. Apa yang 2 opsi? Yang pertama, kita bacakan surat Ar-Ra'd.
Paham ya? Jadi kalau umpamanya kita menemukan si A mau meninggal, ternyata ya sudah sekian lama nggak meninggal, maka silakan dibacakan surat Ar-Ra'd. Yang kedua, silakan apa? Ya ini dipakaikan siwak. Ini termasuk khasiat daripada istiqomah memakai siwak. Selanjutnya juga yang itu dijelaskan termasuk hikmahnya mencerdaskan. Mencerdaskan. Jadi silakan dibuktikan. Paham ya? Dibuktikan. Kalau memang kemampuan kita umpamanya menengah rata-rata, menengah ke bawah, silakan diusahakan istiqomah memakai siwak. Dan harus yakin, yakin. Insya Allah dengan secara bertahap kemampuan kita akan meningkat. Yang biasanya tidak pernah juara mungkin juara walaupun 3 harapan. Kan bertahap, setelah itu baru 2 harapan. Setelah itu baru juara 1-nya.